produk steril yang dibahas secara khusus di Aneks 1 dalam JPOB 2018 atau Peraturan Cara Pembuatan Obat yang Baik 2018. Jadi sini saya mau baca-baca terkait pembuatan produk steril. Nah, prinsipnya produk steril hendaklah dibuat dengan persyaratan khusus dengan tujuan memperkecil risiko kontaminasi mikroba, partikulat, dan pirogen yang sangat tergantung dari keterampilan, pelatihan, dan sikap personil yang terlibat. Jadi prinsipnya tujuannya itu untuk memperkecil risiko kontaminasi mikroba, partikulat, pirogen sehingga produk yang dibuat itu dalam kondisi yang baik seperti itu. Dalam prosesnya, pemasaran mutu sangatlah penting dan pembuatan produk steril harus sepenuhnya mengikuti secara ketat metode pembuatan dan prosedur yang ditetapkan dengan seksama dan tervalidasi. Pelaksanaan proses akhir atau pengujian produk jadi tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya andalan untuk menjamin sterilitas atau aspek mutu lain. Pembuatan produk steril hendaklah dilakukan di area bersih. Masuk area ini hendaklah melalui ruang penyangga udara untuk personil dan atau peralatan dan bahan. Area bersih hendaklah dijaga tingkat kebersihannya sesuai standar kebersihan yang diterapkan dan dipasok dengan udara yang telah melewati filter dengan efisiensi yang sesuai. Jadi bisa diambil kesimpulan dengan penyebutan ini berarti harus berada di area clean room seperti itu. Dan dalam pembuatannya kelas-kelas yang dalam area clean room yaitu kelas A sampai D untuk udaranya, pasukan udaranya itu menggunakan sistem AVAC dan apabila perlu itu menggunakan filter dengan efisiensi yang sesuai. Misal di tempat pengisian produk atau pembuatan produk itu menggunakan HEPA filter seperti itu. Di sini dijelaskan hendaklah melalui ruangan penyangga udara. Bisa kita ambil kesimpulan jika kalau sebelum kita masuk ke ruangan yang lebih bersih hendaklah itu dibuat terdapat buffer room atau airlock seperti itu. Berbagai ketersiapan komponen pembuatan produk dan pengisian adalah dilakukan ruang terpisah di dalam area bersih. Kegiatan pembuatan produk steril dapat digolongkan dalam kategori pertama, produk yang disterilkan dalam wadah air dan disebut juga sterilisasi air. Kedua, produk yang diproses secara aseptis pada sebagian atau semua tahap seperti itu. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau pembuatan produk dan pengisian hendaklah dilakukan terpisah di dalam area bersih. Ibaratnya dalam semisal ruang latar belakangnya itu kelas C, maka untuk pengisian dan pembuatan itu bisa di dalam kelas C, tapi ada ruangan sendiri yaitu kelas A, bisa menggunakan kelas A atau umumnya itu kelas A untuk ruang pengisian. Kelas A dengan latar belakang kelas C atau kelas B. Nah, latar belakang kelas C ini biasanya digunakan untuk pembuatan sediaan yang disterilisasi akhir. Nah, kalau latar belakang kelas B yaitu pembuatan sediaan dengan metode aseptis seperti itu. Area bersih untuk pembuatan produk steril digolongkan berdasarkan karakteristik lingkungan yang dipersyaratkan. Tiap kegiatan pembuatan membutuhkan tingkat kebersihan ruangan yang sesuai dalam keadaan operasional untuk meminimalkan resiko kontaminasi oleh partikulat dan atau mikroba pada produk dan atau bahan yang ditangani. Jadi tujuannya menjaga lingkungan itu masuk persyaratan sehingga tidak ada kontaminasi. Kondisi operasional dan non operasional adalah ditetapkan untuk tiap ruangan bersih. Keadaan non operasional adalah kondisi di mana fasilitas telah terpasang dan beroperasi lengkap dengan peralatan produksi tetapi tidak ada personil. Kondisi operasional adalah kondisi yang dimana fasilitas dalam keadaan berjalan sesuai modus pengoperasian yang ditetapkan dengan sejumlah personil tertentu yang sedang bekerja. Jadi non operasional itu
kondisi di mana fasilitas telah terpasang, kemudian beroperasi lengkap dengan peralatan produksi tetapi tidak ada personil. Nah, kalau kondisi operasional itu kondisinya itu terdapat personil yang sedang bekerja. Nah, berdasarkan CBOB, pembuatan produk steril dibedakan menjadi 4 kelas kebersihan. Nah, kelas A, zona untuk kegiatan yang beresiko tinggi. Misal zona pengisian, wadah tutup karet, ampul, dan vial terbuka. Penyambungan secara aseptis. Umumnya kondisi ini dicapai dengan memasang unit aliran udara laminar airflow di tempat kerja. Sistem udara laminar hendaklah mengalirkan udara dengan kecepatan merata berkisar 0,36 sampai 0,54 meter per second pada posisi kerja dalam ruang bersih terbuka. Keadaan laminar yang selalu terjaga adalah dibuktikan dan divalidasi. Aliran udara searah berkecepatan lebih rendah dapat digunakan pada isolator tertutup dan kotak bersarung tangan. Jadi biasanya nah, untuk ruang kelas A ini seperti yang dijelaskan, misal untuk zona pengisian atau filling, kemudian wadah tutup karet, ampul, dan valve terbuka. Nah, selain mempersyaratkan udara mengalir secara laminar atau laminar airflow, persyaratan kecepatan sistem udara yaitu 0,36 sampai 0,54. Nah, biasanya kelas A ini terdapat HEPA filter juga seperti itu. Tidak hanya ada pre-filter, medium filter, tapi juga terdapat HEPA filter yang mempunyai efisiensi 99,998% atau filter dengan karakteristik tipe H14. Nah, kelas B untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis. Kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Nah, kelas C dan D area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung resiko lebih rendah. Biasanya ini untuk pembuatan dengan sterilisasi akhir. Nah, kalau kelas B yaitu pembuatan dengan klasifikasi sterilisasi aseptis. Ruang bersih dan sarana udara bersih diklasifikasikan sesuai dengan IN ISO 14644 yang pertama. Nah, ini acuannya menggunakan ISO 14644 yang pertama. Klasifikasi adalah dibedakan dengan jelas dari pemantauan lingkungan pada saat operasional. Jumlah maksimum partikulat udara yang diperbolehkan untuk tiap kelas kebersihan adalah sebagai berikut. Jadi untuk kondisi non operasional kelas A, jumlah partikel per meter kubik area dengan ukuran 0,5 mikrometer lebih besar dengan sama dengan 0,5 mikrometer itu sebanyak 3.520 partikel per meter kubik. Sedangkan untuk ukuran 5 mikron lebih sebanyak 20 partikel. Itu saat kondisi non operasional. Nah, saat operasional juga mempersyaratkan hal yang sama. Kalau untuk kelas B itu sama, cuman beda pada jumlah partikel dan ukuran lebih dari 5 mikron, sebanyak 29 partikel. Nah, sedangkan untuk kondisi operasional itu bisa dengan jumlah yang lebih, yaitu 352.000 partikel per meter kubik. Sedangkan untuk ukuran 5 mikron lebih yaitu 2.900. Nah, biasanya bagaimana sih kita tahu jumlah partikel yang ada di area tersebut? Nah, itu biasanya ada alat partikel counter seperti itu. Jadi pada ruangan atau pada tempat pengisian atau pembuatan produk itu diberi alat particle counter atau PMS, particle monitoring system. Nah, dari alat PMS itu bisa mengukur berapa jumlah sedikit banyaknya partikel yang ada di lingkungan tersebut, seperti itu. Nah, dari situ ketika jumlah partikel itu melebihi batas, maka proses pengisian atau proses pembuatan produk itu harus di stop terlebih dahulu.
Nah, apabila masih dalam range atau di bawah 3520 atau di bawah 20 mikron itu kita diperbolehkan untuk melanjutkan proses. Apabila lebih dari standar, maka kita perlu mengecek terlebih dahulu kenapa alat PMS itu rusak. Kenapa alat PMS itu mengeluarkan nilai tinggi. Apakah itu disebabkan alat PMS-nya rusak atau memang kondisi lingkungan yang kotor, maka kita perlu membersihkannya terlebih dahulu. Untuk tujuan verifikasi nasional, mekanisme sumber udara minimum 1 meter kubik per lokasi menggunakan sampel. Untuk kelas A ditentukan, jadi ini penjelasan terkait jumlah partikel tadi. Untuk tujuan klasifikasi, hendaklah dipakai alat penghitung partikel portable dengan selang pendek untuk pengambilan sampel karena akan terjadi presipitasi yang tinggi dari partikel lebih dari 5 mikron apabila menggunakan sistem pengambilan sampel dari jarak jauh yang menggunakan selang yang panjang. Pada sistem aliran udara unidireksional adalah digunakan sampel head isokinetis. Jadi alat partikel counter atau penghitung partikel yang portable hendaklah digunakan selang yang pendek karena akan terjadi presipitasi yang tinggi dari partikel lebih dari 5 mikron. Jadi probe-nya itu harus disambungkan dengan selang yang pendek seperti itu. Nah, pendeknya itu seperti apa? Mungkin itu bisa menjadi apa ya, analisis resiko seberapa pendek selang yang digunakan seperti itu. Klasifikasi atau operasional dapat dilakukan selama kegiatan rutin, proses simulasi atau selama pelaksanaan media fill karena diperlukan simulasi pada kasus terburuk untuk tujuan klasifikasi ini. 14 ISO 14644 yang kedua memberikan informasi tentang cara melakukan pengujian untuk membuktikan pencapaian secara berkesinambungan klasifikasi kebersihan yang ditetapkan. Pemantauan ruang bersih dan sarana udara bersih. Ruang bersih dan sarana udara bersih hendaklah dipantau secara rutin pada saat kegiatan berlangsung dan penentuan lokasi pengambilan sampel hendaklah berdasarkan studi analisis resiko yang dilakukan secara formal dan dari data yang diperoleh selama penentuan klasifikasi ruangan dan atau sarana udara bersih. Jadi pemantauan ruang bersih dan sarana udara bersih ini biasanya dilakukan seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali tergantung dari analisis resiko yang digunakan. Misal pada area pengisian, jadi itu dilakukan pemantauan setiap akan jalan suatu produk atau jalan suatu setiap 3 hari sekali atau bahkan bisa seminggu sekali. Itu tergantung dari analisis resiko yang dibuat seperti itu. Jadi semisal karena semisal dari awalnya kita bikin pemantauan itu seminggu 3 kali. Nah, setelah dari seminggu 3 kali ternyata trennya selama ini itu menunjukkan nilai yang aman atau jumlah partikel, temperatur, kelembapan dan monitoring mikrobanya itu aman, maka kita bisa kurangi menjadi seminggu 1 kali untuk pemantauan ruang bersih dan sarana udara bersih seperti itu. Nah, untuk zona kelas A, pemantauan partikel hendaklah dilakukan selama proses kritis berlangsung, termasuk perakitan alat, kecuali bila dijustifikasi bahwa kontaminasi yang terjadi dalam proses dapat merusak alat penghitung partikel atau menimbulkan bahaya, misal organisme hidup dan bahan berbahaya radiologis. Jadi apabila di zona pengisian itu menggunakan kelas A, maka selama proses pembuatan larutan atau proses pengisian itu penggunaan PMS itu dilakukan selama proses itu berjalan atau selama proses pembuatan produk seperti itu. Jadi tidak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali atau seminggu sekali, tapi dilakukan selama proses pengisian itu terjadi.
Di CUP juga dijelaskan sistemnya sama dianjurkan. Jadi kita garis bawahi dianjurkan untuk kelas B walaupun frekuensi pengambilan sampel dapat dikurangi. Jadi karena kelas B maka tidak perlu selama proses kritis itu berlangsung. Nah, jumlah sampel yang diambil untuk pemantauan secara otomatis biasanya tergantung dari kecepatan pengambilan sampel udara dari sistem yang dipakai. Volume sampel tidak perlu sama dengan jumlah sampel untuk tujuan klasifikasi dari ruang bersih dan sarana penghasil udara bersih. Pada zona kelas A dan B, pemantauan jumlah partikel ukuran lebih besar dari sama dengan 5 mikrometer menjadi penting karena merupakan sarana untuk deteksi dini kegagalan. Partikel ukuran lebih besar dari 5 mikron kadang-kadang dapat terdeteksi yang merupakan pemilihan semu. Hal ini disebabkan oleh lonjakan elektris, stray light, kejadian tidak terduga, dan lain-lain. Namun, pembacaan partikel dalam jumlah rendah yang terjadi secara berurutan ataupun terus-menerus merupakan indikasi kemungkinan terjadi kontaminasi dan perlu diinvestigasi. Kejadian tersebut merupakan indikasi dini kegagalan pada sistem tata udara, mesin pengisi, atau merupakan indikasi dari kebiasaan yang kurang sesuai selama perakitan alat dan kegiatan rutin. Jadi, apabila terdapat kelonjakan itu kemungkinan karena hal-hal yang lain seperti itu. Namun apabila kenaikannya itu konstan atau naik secara bertahap, maka itu indikasinya itu terjadi kontaminasi dan perlu diinvestigasi. Jumlah partikulat seperti yang tercantum pada tabel di atas untuk keadaan non-operasional setelah kegiatan selesai dan tanpa personil hendaklah dicapai segera setelah waktu pembersihan yang berkisar antara 15 sampai 20 menit. Pemantauan area kelas C dan D pada saat kegiatan rutin hendaklah dilakukan sesuai dengan prinsip manajemen risiko mutu, persyaratan batas waspada ataupun batas bertindak tergantung pada jenis proses yang dilakukan. Tapi waktu pemulihan yang direkomendasikan hendaklah tercapai. Parameter lain, misal suhu dan kelembapan udara, akan tergantung pada jenis produk dan proses yang dilakukan. Parameter ini tidak boleh mempengaruhi kelas kebersihan yang dipersyaratkan. Seperti itu. Jadi untuk temperatur dan kelembapan itu dapat tergantung dari jenis produk yang akan dibuat atau proses yang dilakukan. Tapi persyaratan semisal kalau settingan 30 itu tidak masalah selama tidak mempengaruhi kualitas produk dan tidak mempengaruhi persyaratan kelas kebersihan yang digunakan. Nah, ini merupakan contoh kegiatan yang dapat dilakukan dari berbagai kelas. Misal kelas A, pemeriksaan produk atau filling produk atau pemetaan larutan bila ada risiko di luar kebiasaan. Pembuatan larutan bila ada risiko di luar kebiasaan, pengisian produk. Pemetaan larutan dan penyiapan komponen untuk proses pengisian selanjutnya. Untuk ini dapat digunakan untuk produk dengan sterilisasi air. Nah, kalau ini untuk produk dengan sterilisasi secara aseptis, pembuatan dan pengisian secara aseptis, pembuatan larutan yang akan disaring, penanganan komponen setelah pencucian. Nah, untuk secara pembuatan produk secara aseptis, maka itu perlu pemantauan lebih kritikal daripada menggunakan sterilisasi air karena kalau aseptis maka dari awal itu kondisinya sudah dalam keadaan steril, jadi perlu penanganan yang ekstra dan keterampilan personil yang baik seperti itu, dan sehingga pemantauannya juga lebih ketat daripada yang pembuatan produk menggunakan sterilisasi air.
Nah, hal tersebut diatur dengan jumlah bakteri yang jumlah batas cemaran mikroba yang dipersyaratkan seperti itu. Nah, untuk kelas A kurang dari 1 colony forming unit per meter kubik. Ini untuk sampel udara. Nah, untuk cawan papar diameter 90 mm yaitu kurang dari 1 colony forming unit per tiap 4 jam. Jadi cawan papar ini ditaruh selama 4 jam. Nah, cawan kontak ini biasanya ditaruh pada apa? Bisa pada mesin atau bisa pada baju seperti itu. Nah, kemudian ini pada sarung tangan 5 jari CFU kurang dari 1 colony forming unit tiap sarung tangan seperti itu. Batas waspada dan bertindak atau batas uh, alert limit dan action limit. Batas waspada, alert limit, dan batas bertindak atau action limit hendaklah ditetapkan sebagai hasil penentu pemantauan jumlah partikulat dan mikroba. Bila batas tersebut dilampaui, maka prosedur tetap hendaklah menguraikan tindakan korektif. Jadi, misal kita menentukan batasnya itu misal 0,8 untuk alert limit. Nah, maka kita perlu tindakan korektif. Nah, apabila lewat dari 1, maka itu kan udah kita perlu melakukan tindakan secara nyata seperti itu. Agar tidak terjadi kelebihan mikroba dalam kasus pemantauan cawan papar atau pencemaran mikroba seperti itu. Oke, sekian dulu pembahasan terkait prinsip klasifikasi ruang bersih dan pemantauan ruang bersih dan sarana udara bersih untuk produk-produk yang dibuat secara steril atau produk pembuatan steril Aneks 1 JPOB 2018. Oke, next kita akan bahas terkait subbab selanjutnya, yaitu terkait teknologi isolator, teknologi peniupan atau blow, fill, pengisian, dan sealing atau penyegelan. Seperti itu. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.